Yang keren itu bang, kalau di Tokyo, daerah nggak jauh dari Tokyo, kalau wisata itu yang keren, istilahnya nggak perlu jauh-jauh sampai ke Kyoto atau Osaka gitu. Daerah Kamakura bang, Itu apa yang terkenal nih? dia pantai laut bagus. Cuman pantainya sih pasir-pasirnya pasir hitam gitu sih. Cuman dia tuh wisatanya bagus banget bang, tradisionalnya dapet. Jadi kayak nuansa Kyoto-nya dapet karena ada kayak kuil-kuil, banyak kuil-kuil Buddha. Terus keretanya kereta lucu gitu bang, satu jalur, terus kereta wisata kayak kereta-kereta culture Thomas. gitu. Ya, kayak model kayak kereta Thomas gitu, tapi ya yang versi yang listrik kan. Iya. Dan itu dia terkenal, Kamakura tuh keretanya terkenal gara-gara ini scene anime Slam Dunk yang basket. Jadi di lagu intronya itu dia pemain basketnya tuh kayak dada temennya di seberang kereta. Nah itu keretanya kereta Kamakura. Itu jadi terkenal kereta Kamakura. Gara-gara itu ya. Anime tuh juga ini loh, kayak memberikan dampak ya, maksudnya Dampak secara promosi secara nggak langsung. betul. Kayak gue tuh dari anime apa ya, mobil apa AE92 itu namanya yang pop up gitu lampunya. Oh, mobil Toyota ya? Apa? Toyota Corolla. Supra, bukan? Bukan Supra. Satu lagi tuh aduh namanya gue lupa deh namanya. Ada di anime ya? Sering Ada di anime, jadi itu mobil itu jadi kayak mahal banget gitu. Jadi kayak, tapi di Indonesia kayaknya nggak dijual ke Indonesia, cuma dia kayak pasar bebas waktu itu ke Batam, kalau nggak di Papua. Nah itu ada orang dapat mobil itu dari anime itu. Wah cakep banget, mahal banget sekarang jual. AE92 namanya. AE86 itu yang pop up gitu di anime apa gitu, mau balap gitu. Itu juga kayak memberikan dampak juga ya buat ya satu kayak otomotif, kayak pariwisata kayak gitu. Juga keren Jepang. Makan. Nah, gue baru inget bang, gue tuh jadi tergila-gila sama ramen juga. Itu gara-gara gue dulu waktu pas masih langganan TV kabel. Tapi tuh udah lama banget, 2015, 2016 gue nonton ada TV series Jepang gitu, cewek-cewek cakep lagi gitu kan. Terus dia kayak ceritanya tentang mereka tuh sering hampir tiap hari nge-review anak sekolah gitu, hampir setiap hari nge-review ramen. Terus dia mereka keliling-keliling Jepang cuman buat nge-review ramen mana yang enak ramen. Terus gue ngeliat cara mereka makan ramen, anjir bikin ngiler gitu. Itu 2016 sampai 2015 itu gue nonton tuh. Itu gue tersugesti juga tuh yang gara-gara itu tuh. Padahal dulu gak pernah kepikiran makan ramen ya. Gara-gara itu juga tuh. Gila sih. Jepang tuh kalau cara mereka promosi wisata mereka tuh lewat film dan anime, entertainment. Gila sih. Canggih sih mereka, cara kreatif ya. Kreatif mereka cara. Karena anime-animenya bang, anime film itu, baik film maupun anime atau drama, TV drama gitu, mereka tuh kalau nyebut daerah itu emang real ada daerahnya bang. Iya ya. Jadi kayak misalkan Blok M, mereka nyebut Blok M, terus kayak mereka nyebut, oh iya nanti kita ke Gandaria, oh iya nanti kita ke Beji, Kukusan, mereka nyebutin. Bener-bener real, nggak. Itu yang bikin menurut gue itu yang jadi kayak daya tarik. Oh ini ada di film ini nih, oh ini ada di film ini, bener-bener real ada. Nggak di paling yang disamarkan itu atau yang dibikin fiktif merek-mereknya, paling kayak Family Mart diubah jadi apa karena merek produk kan. Tapi kalau nama daerahnya nggak mereka fiktifin, mereka real gitu. Itu yang bikin kayak inilah kalau di kita tuh kayak misalnya Laskar Pelangi yang Belitung, yang pantai yang batu-batu gede itu kan jadi pariwisatanya juga naik kan. Gara-gara Laskar Pelangi itu. Laskar Pelangi, terus ada yang Pasir Berbisik, filmnya Dian Sastro dulu itu kan. Kalau dari film tuh dampaknya buat pariwisata di sana tuh jadi maju kan. Mau kemana Pasir Berbisik, ternyata kan namanya bukan Pasir Berbisik sebenarnya, cuma daerah mana sih itu? Di Bromo. Bromo. Jadi mau kemana nih, kan luas itu kan Gunung Bromo, ke Pasir Berbisik. Ternyata ini tempat syutingnya Pasir Berbisik. Gitu. Itu kenal banget gitu. Jadi memang kalau di kita agak kurang ya untuk mempromosikan gitu. Karena mungkin juga mereka juga pekerja film tuh kayak, mungkin kalau mereka nyebutin nama daerah terus kayak nggak ada kontribusinya gitu balik ke kerja film, mereka ngapain gitu ya kayak. Kalau mungkin pemerintah Jepang sana kan pasti udah support ya, mereka bikinin sesuatu segala macem. Gua ada ini pasti kan supportnya mereka kan pasti jelas gitu lah, kemana-kemananya kan jelas. Kalau kita kan kadang ya udah dari satu produser ini ya udah gua mau bikin ini gini, nggak usah perlu nyebutin nama ini ntar ada izin ya. Balik lagi ke birokrasi kita kan agak ribet gitu. Tapi soal itu ya bang ya, yang soal cara mereka nyebutin Tokyo bahkan kayak Kamakura, Kyoto, ada satu kota yang kalau di anime sama film hampir nggak pernah diekspos bang, hampir nggak pernah dikenalin. Tahu nggak apa tuh bang? Coba tebak apa bang?
kerajaan itu ya. Daerah nama kayak Bali, Bandung, ada satu daerah yang sebenarnya dia di wisata terkenal tapi dia di anime nggak pernah ditonjolin, hampir nggak pernah ditonjolin. Kalaupun ada cuma 1-2 doang. Harajuku ya? Bukan, Harajuku nggak terlalu sih. Nggak terlalu sering, tapi Harajuku fashion sih. fashion ya. Osaka bang. Osaka. Makanya banyak wibu-wibu Uh-uh. yang penggila Jepang tuh banyak yang nggak terlalu tertarik ke Osaka karena nggak ada yang diekspos sama anime di Osaka tuh. Padahal Osaka lumayan juga. Wisata. Surabaya ya, kayak Surabayanya Ya, kita kayak lah. Surabaya gitu, kayak Surabaya. Iya Osaka ya benar ya. Bahkan lebih sering tuh yang diekspos Hokkaido, yang Hokkaido, utara iya, sana, ke yang atas sana Sapporo, gitu ya. Hakodate gitu. Malah itu yang lebih sering diekspos baik itu di novel, di drama, series. Kayak drama series yang first. Kyoto sering lah ya. Kyoto lumayan sering walaupun gak sesering Tokyo ya. Iya. Kyoto lumayan sering, Hokkaido cukup sering juga. Sering. Osaka yang nggak pernah, hampir nggak pernah. Padahal orang-orang yang jalan-jalan ke sana kalau nggak Dotonbori gitu-gitu kan. Ke Tokyo, ke Osaka. Osaka. Jadi gini bang, gue perhatiin, gue udah ngamatin Osaka itu memang tempat wisata orang-orang turis luar negeri yang memang nggak gitu tertarik atau nggak terlalu mikirin pop culture-nya Jepang. Atau nggak terlalu mikirin tradisional. Mereka tuh ke Osaka karena memang bawa keluarga, pengen main di Universal Studio, pengen main di Nintendo Studio, sama pengen foto-foto kulineran karena kulineran di sana lebih murah daripada di Tokyo, Kyoto, lebih murah. Dan menurut gue ya Osaka itu kayak Singapura, banyak yang tuh fabricated, bukan yang organik. Oke. Makanya Osaka Expo yang World Expo itu adanya di Osaka, bukan di Tokyo atau di Kamakura atau di mana. Oh gitu. Ya gitu. Atau di Nagoya gitu kan. Iya. Jadi iya. Makanya waktu gue ke Jepang tuh gue nggak ke Osaka. Karena gue nyari-nyari gitu, apa yang menarik, gini-gini doang gitu. Kecuali pengen nyari kuliner murah ya bang, sama belanja oleh-oleh murah ya Osaka. Kansai ya Osaka itu situ sih. Makanya yang gue incer tuh Tokyo sama Kyoto, tapi gue Kyoto harinya kurang. Tokyo sih gue pengen kalau misalnya Tokyo luas banget bang. Ya. Tokyo sebenarnya ada daerah pegunungannya bang. Di mana Tokyo? Dia bukan kota, tapi masih satu provinsi lah, satu prefektur. Ada namanya daerahnya Okutama. Enggak sempet. Karena gue cuma 8 hari lah. 8 hari ya? 9 hari 8 malam lah. Ya kepotong pesawat kan, jadi cuma 8 hari lah, efektif kan. Ya, gue sebenarnya pengen lebih dari segitu, cuman teman gue waktu itu nggak bisa. Teman gue kan kerja kan, nggak bisa kelamaan cutinya. Kalau gue sih pengennya 12 hari di sana. Habis-habisan dah gitu kan. Seru sih kalau ngomongin Jepang nggak ada habisnya bang. Betul. Ya, jadi seru. Ini kita nanti bakal ngobrolin lagi lah ya tentang kangen Jepang ini. Ini series perdana nanti ya macam-macam lah. Dan gue nanti sama Bang Edo nggak cuma ngomongin Jepangan juga sih. Dan nanti kita ngomongin banyak hal lah ya bang. Iya. Otomotif. Ya sih. Setahunya aja ya kalau otomotif gue lagi suka apa gitu. Jadi kayak iya benar. Lagi mau jalan-jalan pakai ini gitu. Ngomongin budaya juga oke sih bang. Budaya, ngomongin tentang negara ini. Tentang politik anjir. Jadi politik enggak. Ya kalau politik mah kita cuma selentingan curhatan warga masyarakat aja lah ya. Obrolan warung kopi lah ya betul. kan. Obrolan warung kopi. Ya gitu sih. Jadi kalau dibilang possible atau enggak kerja di Jepang, sebenarnya sih possible sih bang, apalagi Jepang kan membuka lebar-lebar lah peluang, tapi mereka tuh kualifikasinya tinggi banget sih. Itu sih yang susah. Nanti mudah-mudahan kita ngobrol lagi di Kangen Jepang series berikutnya. Dan ngobrol-ngobrol yang lain juga, dan gua harap nanti juga Bang Edo juga mulai aktif lagi berkonten di medsos atau betul, YouTube, TikTok apalah, nanti kan gua kan juga akan bantu ya. Sebagai narazer gua juga akan bantu lah gitu kan. Tinggal kita touch up aja, apalagi kan memang jalur dirimu kan emang jalur ini ya, entertainment kan, harusnya bisa lebih. Itu sih bang. Thank you bang. Sehat-sehat, salam sama keluarga ya. Amin sama nanti gue juga kan mau ke Korea, ntar cerita juga ya. Wih iya dong bang, lu bikin konten bang di Korea bang. Apa ya, makanan ya? Jangan. Terserah, nanti gue coba bantu pikirin ininya. Gue coba bantu ideationnya ya. Kita coba bantu editionnya. Tapi menurut gue sih minimal simpel-simpel aja bang, kayak ngerekam yang lucu-lucu apa gitu, ngerekam jalan-jalan kayak biasa gitu, kayak
Nanti gue kasih contoh-contohnya deh, kayak Iya, kalau boleh, konten-konten boleh. Instagram Iya. apa yang cocok kan. Oke. Karena kan Korea kan estetik juga kan sama kayak Jepang kan. Oke, sampai jumpa di Kangen Series, Kangen Jepang series berikutnya.